yang sempurna kita manusia, mohon maaf, makhluk yang melata saja Allah sudah jamin rezekinya. Artinya gimana Ahilman? Berarti kalau sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghembuskan nafas, jantung kita masih berdetak, berarti di saat yang bersamaan masih ada jatah rezeki untuk kita. Jelas? Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat sehingga sempurna rezekinya. Jadi gimana Ustadz? Kalau sekarang kita masih hidup, berarti masih ada rezeki atau tidak untuk kita? Masih ada rezeki atau tidak? Masih. Jadi untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin? Coba. Ibu bapak mikirin yang sudah dijamin. Puyeng gak kira-kira? Ya puyeng, orang udah dijamin, kalem aja. Tenang aja. Ngapain kita mengkhawatirkan yang sudah dijamin? Yang kita khawatirkan itu jangan yang sudah dijamin. Khawatirkan yang belum dijamin. Apa itu Ustadz? Punten. Keberkahan rizkinya. Kan rizki berkah belum dijamin. Betul nggak? Rizki itu jadi amal soleh atau bukan? Itu belum dijamin. Dengan Allah berikan rizki, kita bersyukur atau tidak? Itu belum dijamin. Tapi kalau rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jelas sampai di sini jelas? Jelas? Jadi kalau sekarang ini kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih ada di sini, maka tolong pastikan di hati kita Allah masih jatahkan rizki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah wafat sebelum sempurna rizkinya. Jelas? Sok sekarang kita bahas makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa? Ular. Ular-ularlah kejauhan Pak. Yang dekat-dekat apa kira-kira? Cacing terlalu bawah Pak. Yang dekat-dekat aja nih. Yang kelihatan kira-kira apa nih? Apa? Cicak. Cicak melata, setuju? Oke. Ahilman tanya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Serius. Cicak di dinding. Apa job desk-nya? Apa pekerjaannya? Diam-diam merayap. Di sini ada yang kerjanya diam-diam merayap? Ada yang diam-diam merayap? Nggak ada ya. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Tolong dijawab. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Serius? Lihat. Datang seekor nyamuk. Cicaknya diam atau bergerak? Oke, cicak bergeraknya apa? Hap. Emang hap gak pakai gerakan? Hap pakai gerakan apa enggak? Nyamuknya nyemperin cicak, kemudian cicaknya nyambut nyamuk. Betul? Berarti jatah cicak tuh ada nyamuk, betul? Dan nyamuk tahu, boleh jadi dirinya adalah rezeki untuk siapa? Untuk cicak. Tapi cicaknya enggak diem. Cicaknya diam-diam merayap, cicaknya hap. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, cicak membutuhkan berapa kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Coba, cicak butuh berapa kali hap untuk dapatin satu nyamuk? Pertanyaannya, apakah sekali hap langsung dapat nyamuk atau harus berkali-kali hap? Kata siapa Bapak? Memangnya Bapak pernah ngobrol sama cicak begitu?
Punten. Ahilman pernah baca, katanya cicak itu membutuhkan berkali-kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Jadi nggak sekali set nyamuk dapat, enggak. Dan kita nggak tahu di hap yang keberapa kali cicak itu dapat nyamuk. Nah pertanyaannya yang kedua, mengapa cicak kenapa cicak istiqomah? Kenapa cicak konsisten untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Halo. Kenapa cicak bisa konsisten untuk terus diam-diam merayap, untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Apa coba? Illa 'alallahi rizquha. Cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Allah. Cicak aja yakin. Halo. Cicak aja yakin. Masa kita manusia nggak yakin? Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi yang pertama konsepnya apa? Rizki sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Selama kita hidup, maka selama itulah masih ada jatah rezeki untuk kita. Makanya nanti punten mohon maaf ya, bunda sayang, kalau ada suami bunda yang bilang ke bunda, papa manges eueuh rezekina, udah nggak ada rezekinya, bunda bilang, kata Ahilman juga pak, kalau bapak masih hidup berarti masih ada rezeki. Jadi gimana Ustadz semangat dengan hidup ini? Ini yang pertama. Terus yang gimana kedua Ustadz konsepnya? Walaupun rizki sudah dijamin, konsep yang kedua, rizki harus dijemput. Apa yang kedua? Rizki harus dijemput. Kenapa Ahilman menyampaikan dijemput? Kenapa kalimatnya enggak dicari? Bedanya dijemput dengan dicari apa? Nah, kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput pasti ada. Rizki harus dijemput, harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Nggak bisa diem-diem baik. Ustadz, berarti harus kerja kita ini? Iya. Harus usaha? Iya. Harus ikhtiar? Iya. Dan ayah bunda, bapak ibu harus tahu betul kalau kita ini usaha, kalau kita ini ikhtiar, itu adalah perintah Allah kepada kita. Jadi kita ini berikhtiar karena Allah perintahkan itu. Jadi bukan semata-mata untuk jemput rezeki, bukan semata-mata untuk itu ya. Tapi karena kita paham, kita tahu, kita ini berikhtiar, berusaha adalah perintah dari siapa? Allah. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas. Bumi ini luas ya. Zalulan, yang mudah engkau jelajahi, yang mudah engkau datangi, yang mudah engkau dapati, gitu. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, maka usahalah, maka ikhtiarlah, maka bekerjalah, maka berdaganglah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Apa? Di setiap penjuru buminya, wa kulu mir rizqi, dan makanlah sebagian rizki yang aku hadirkan kepadanya.
Jadi kita ini bekerja, kita ini berusaha, kita ini berikhtiar adalah perintah dari siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kita yang bekerja, kalau orientasinya hanya untuk sekedar nungguin gaji tiap bulan, sayang banget. Sayang banget. Kalau hanya itu ya, kalau hanya itu. Kenapa? Karena bekerja itu ibadah. Jadi kalau kita hanya cuman nargetin tanggal 25 gajian gitu, sayang banget. Kalau kita dagang, orientasinya hanya untung, sayang. Karena harusnya bekerja, orientasinya apa? Ibadah. Dagang, orientasinya apa? Amal soleh. Kan gitu. Gitu ya. Ikhtiar, orientasinya apa? Dakwah. Kalaupun kita nggak dapat urusan dunianya, kita dapat pahalanya, Pak. Jadi kalau ada seorang suami, seorang ayah yang keluar dari rumahnya, kan ada keterangannya. Barang siapa seorang ayah, seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di setiap perjalanannya dia mendapatkan apa? Pahala sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami yang bekerja, keluar dari rumah, berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berarti dia mendapatkan pahala apa? Jihad fi sabilillah. Dan mohon maaf, berarti kalau kita wafat dalam perjalanan, dalam proses, ketika kita berikhtiar tadi, berusaha tadi, dan kita benar ikhtiarnya ya, nyari yang halal gitu ya, tidak ambil yang sesuatu yang haram gitu. Kemudian dia wafat di saat itu, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pahalanya jihad fisabilillah, Pak. Belum lagi dalam keterangan lain ya, tidak ada dosa kecuali dosanya bisa diampuni dengan kita bekerja tuh. Barang siapa seorang laki-laki, seorang ayah atau di antara kita yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu, ikhtiar itu perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Allah. Jelas sekali. Berarti punten, kalau kita bekerja, kemudian mohon maaf ya, tidak mendapatkan apresiasi terbaik dari tempat perusahaan kita, kita nggak akan galau gitu loh. Kita nggak akan gelisah. Kenapa Ahilman? Karena kita bekerja, ini perintah Allah. Ini kewajiban kita kepada Allah. Berarti kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak berikhtiar, berarti kelak kita akan dihisab oleh Allah. Ente kenapa nggak ikhtiar gitu? Ente kenapa nggak kerja? Nah, pada bab ikhtiar ini kita bagi dua. Satu, ada ikhtiar bumi. Dua, ada ikhtiar langit. Satu, ikhtiar apa? Bumi. Dua, ikhtiar apa? Langit. Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya. Silakan. Yang dagang dah. Yang tani dah. Yang punya kebun ngebon dah, silakan. Yang punya sawah silakan nyawah dah. Kerja tuh. Kerja. Yang kemudian profesional ASN atau apapun itu, ayo kerja. Itu dunianya. Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Apa? Ikhtiar ukhrawinya dikuatin. Apa diantaranya? Takwa. Kan jelas kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Segede apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita bertakwa ke Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Bukan hanya itu,
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka.